가서 너 1억이야? Still asking me. 빌고 싶은 거 아니까 빌어. Lingering. Drama ini dimulai dengan seorang pemuda yang sedang berenang di laut untuk mencari sejenis gurita. Ketika ia naik ke permukaan, ia menemukan seorang pemuda yang pingsan dengan sebuah jam tangan mahal di tangannya. Pemuda itu kemudian mengambil jam tangan tersebut bersama hasil tangkapannya. Pemuda yang pingsan itu ternyata bernama Songju. Bagaimana ia bisa terdampar di sana? Ceritanya akan dijelaskan nanti. Kita kembali ke Hu Il-do, menantu tertua dari Pak Cha Gongchon. Pak Cha adalah pemilik desan, sementara seorang pria bernama Yum Jangson merupakan guru dari Dongju. Pada hari sidang Hu Il-do, Jangson meminta Dongju untuk merekam percakapan selama persidangan. Ia juga mengingatkan Dongju tentang janjinya untuk mengakhiri sidang tersebut melalui salah satu anggota parlemen. Malam sebelumnya, sebenarnya Dongju telah menemui anggota parlemen tersebut dan memberikan sejumlah emas serta uang dalam bentuk dolar. Ia meminta agar sidang Hu Il-do ditangguhkan. Namun, anggota parlemen itu tidak mudah diperdaya. Ia tahu bahwa percakapan mereka telah direkam oleh Dongju, sehingga ia merebut rekaman tersebut. Meski begitu, Dongju tidak kehabisan akal. Ia sudah menyiapkan rencana lain. Ia mengatakan bahwa ada hal penting yang harus dibahas secara pribadi, yaitu sebuah surat yang membuktikan bahwa anggota parlemen tersebut menerima suap dari desan. Anggota parlemen itu menolak menandatangani surat tersebut, tetapi tetap menerima uang dan emas yang telah diberikan. Namun, tanpa sepengetahuannya, Dongju telah memasang kamera tersembunyi di ruangan tersebut. Segala percakapan mereka pun terekam. Akhirnya, anggota parlemen itu terpaksa menandatangani surat tersebut dan berjanji untuk menangguhkan sidang Hu Il-do keesokan harinya. Pada hari sidang, setelah menerima kode dari Dongju, anggota parlemen itu dengan sengaja membuat kekacauan sehingga terjadi banyak perdebatan antar anggota parlemen lainnya. Akibatnya, mereka akhirnya memutuskan untuk menunda sidang Hu Il-do. Setelah semuanya beres, Dongju melapor kepada Yum Jangson, yang penasaran bagaimana ia menangani situasi tersebut. Dongju hanya menjawab bahwa ia sekadar menggunakan akalnya. Meskipun Hu Il-do berterima kasih kepada Dongju, sebenarnya ia tidak terlalu menyukai karakter pria itu. Hu Il-do sendiri memiliki seorang istri bernama Cha Doki, anak tertua dari Pak Cha. Namun, ada cerita tersendiri di balik pernikahan mereka. Sementara itu, Dongju diundang oleh Pak Cha untuk minum bersama melalui sekretarisnya. Mereka memiliki kebiasaan minum alkohol yang dicampur dengan 2 kuning telur. Saat Dongju mengambil minuman dari berangkas rahasia milik Pak Cha, yang hanya diketahui sandinya oleh mereka berdua, tiba-tiba ia tertangkap basah oleh Hu Il-do. Hal ini semakin membuat Hu Il-do tidak menyukai Dongju, karena ayah mertuanya terlihat lebih dekat dengan pria itu dibandingkan dengannya. Hu Il-do merasa Pak Cha lebih peduli kepada Dongju daripada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, Pak Cha datang, dan mereka pun mulai minum bersama. Namun, perhatian Pak Cha justru lebih tertuju pada Dongju dibandingkan pada Hu Il-do, meskipun Hu Il-do baru saja berhasil menangani sidang yang rumit. Hal ini membuat Hu Il-do semakin geram. Ia merasa ayah mertuanya lebih senang berbicara dengan Dongju, bahkan sering tersenyum kepadanya, sesuatu yang jarang ia tunjukkan kepada Hu Il-do. Tak lama kemudian, istri Hu Il-do datang dan meminta berbicara secara pribadi sebagai anggota keluarga. Karena Dongju bukan bagian dari keluarga, ia pun berpamitan dan diizinkan pulang oleh Pak Cha, mengingat malam sudah larut. Keesokan harinya, ketika Dongju tiba di kantor, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Yun. Wanita cantik itu bekerja di kantor tersebut dan ternyata adalah kekasihnya. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui hubungan mereka. Dongju datang ke kantor karena dipanggil oleh Pak Yom Jangson. Saat ia tiba di ruangan Pak Yom, ternyata di sana juga ada Hu Il-do dan Pak Cha. Pertemuan itu diadakan karena Pak Yom ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Cha yang telah menggunakan jasanya dalam membantu sidang Hu Il-do, sesuatu yang juga direkomendasikan oleh Dongju. Bagi Dongju,
Pak Yom adalah sosok guru yang ia hormati. Dalam pertemuan itu, mereka mulai membahas tentang akuisisi sebuah perusahaan kimia. Namun, menurut Dongju, pembicaraan tersebut terlalu rahasia untuk dibahas di tempat terbuka, sehingga mereka berpindah ke ruangan pribadi. Ruangan itu dilengkapi dengan sistem keamanan luar biasa hingga sinyal pun tidak dapat tertangkap di dalamnya. Saat Pak Yom keluar sebentar untuk menelepon, Pak Cha memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara dengan Huildo. Ia memperingatkan Huildo agar tidak terlalu percaya pada Pak Yom, karena pria itu sangat licik. Namun, Huildo menolak mendengar peringatan tersebut dan tetap memilih bekerja sama dengan Pak Yom. Setelah itu, Pak Yom mengabarkan bahwa akuisisi Usong Chemical telah disetujui. Dengan demikian, kerja sama bisnis antara mereka berdua sejauh ini berjalan lancar, meskipun Pak Cha tetap sangat waspada terhadap kelicikan Yom Jangson. Sementara itu, Dongju pulang ke rumahnya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ternyata, ia tinggal satu rumah dengan Yun. Kebetulan, keluarga Yun sedang berada di Amerika, sehingga ia diizinkan untuk tinggal bersama Dongju. Hubungan mereka cukup mesra, dan sebenarnya Dongju sudah memiliki niat untuk melamar Yun. Tak lama kemudian, Dongju menerima telepon dari Pak Chai. Dalam percakapan itu, Pak Chai menyampaikan bahwa Pak Cha meminta Dongju untuk mengurus pernikahan cucunya yang saat ini tinggal di Amerika. Pernikahan tersebut harus diselenggarakan secara sederhana tetapi tetap elegan. Setelah menerima permintaan itu, Dongju menceritakan hal tersebut kepada Yun, yang langsung mendukung dan menyemangatinya. Keesokan harinya, Dongju pergi ke Usong Chemical, perusahaan yang akan diakuisisi oleh Desan. Sesuai dengan dugaan Pak Cha, perusahaan tersebut ternyata tidak sepenuhnya bersedia bekerja sama. Setelah kembali ke kantornya, Dongju kedatangan tamu, yaitu putra kedua Pak Cha yang bernama Cha Guki. Guki, yang merupakan CEO perusahaan kimia di bawah Desan, datang dengan tujuan mengajak Dongju untuk bekerja sama dengannya agar ia bisa tetap bertahan lama di Desan. Namun, Dongju hanya mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran tersebut, meskipun dalam hatinya ia tidak ingin berkhianat kepada Pak Cha. Seperti biasa, Dongju selalu melaporkan semua kejadian kepada Pak Cha, termasuk pertemuannya dengan Guki. Menanggapi hal tersebut, Pak Cha menyadari bahwa mereka membutuhkan penambahan posisi wakil ketua, terutama karena akuisisi Usong Chemical akan memperbesar cakupan perusahaan. Ia merasa bahwa Guki tidak akan mampu menangani semua itu sendirian. Oleh karena itu, Pak Cha mengusulkan untuk mengangkat Huildo sebagai wakil ketua sebelum nantinya dipromosikan menjadi ketua menggantikan dirinya. Setelah menerima instruksi tersebut, Dongju segera menemui Huildo untuk menyampaikan keputusan Pak Cha. Huildo, yang tampaknya tidak keberatan, bahkan menawarkan Dongju fasilitas helikopter selama 10 hari jika ingin menyelidiki dirinya lebih lanjut. Singkat cerita, selama 10 hari berikutnya, Dongju menggunakan helikopter untuk mengawasi dan menyelidiki Huildo. Ketika akhirnya ia hendak melaporkan semua temuannya kepada Pak Cha, baru saja turun dari tangga, ia dihampiri oleh Yun. Yun yang sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya langsung mendekatinya. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama karena Dongju tiba-tiba dipanggil oleh Pak Chai. Yun merasa sedikit sedih karena mereka hanya bisa bersama dalam waktu singkat, tetapi ia tetap menerima keadaan itu. Dalam pertemuan dengan Pak Chai, Dongju ditanyai mengenai penyelidikan terhadap Huildo serta pengangkatannya sebagai wakil ketua. Pak Chai rupanya tidak setuju dengan keputusan tersebut. Namun, Dongju berusaha menjelaskan bahwa baik dirinya maupun Pak Chai sebenarnya memiliki tujuan yang sama dalam hal ini. Dongju dan Pak Chai berencana untuk mengambil jabatan tinggi di Desan, di mana hubungan mereka bisa diibaratkan sebagai saling menguntungkan jika salah satu naik, yang lainnya juga harus ikut naik. Setelah urusan pekerjaan selesai, Dongju kembali ke rumah dan melanjutkan kebersamaannya dengan Yun. Kali ini, mereka mandi bersama. Namun, saat itu Yun bersikap sedikit aneh. Ia tiba-tiba bertanya kalau mereka tidak berjodoh atau putus, apakah Dongju akan meninggalkannya dan membalas dendam. Sikap Yun yang berbeda dari biasanya membuat Dongju merasa ada sesuatu yang janggal. Bahkan ketika Yun mengeringkan rambutnya, sesuatu yang jarang ia lakukan, Dongju semakin curiga. Ia pun bertanya apakah ada sesuatu yang sedang mengganggu Yun. Namun, Yun hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya ingin bercanda. Tak lama kemudian, Yun menerima telepon dan meminta izin untuk menjawabnya. Yang membuat Dongju curiga adalah Yun menutup pintu saat berbicara dan terdengar marah-marah. Ia mengatakan sesuatu yang menyiratkan kalau ia tidak mau mengalah lagi namun belum jelas kepada siapa ia berbicara. Sementara menunggu, Dongju mengambil roti untuk dimakan. Namun, tak lama setelah itu, ia tiba-tiba merasa tidak enak badan dan menunjukkan gejala keracunan. Panik, Yun segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sebenarnya, di masa lalu, Dongju pernah dijodohkan dengan cucu Pak Chai yang tinggal di Amerika. Menurut Pak Chai,
perjodohan itu akan sangat menguntungkan bagi masa depan Dongju. Namun, Dongju menolak perjodohan itu sejak bertemu dengan Yoon. Ia jatuh cinta pada Yoon pada pandangan pertama ketika mereka tidak sengaja bertemu di sebuah kafe. Keesokan harinya, Yoon mendatangi Dongju di kantor Desan, tempat mereka berdua bekerja. Ia memprotes laporan yang dibuat Dongju, yang mendapat komentar dari Pak Cha. Yoon meminta kesempatan untuk memperbaiki laporannya jika memang ada kesalahan. Dongju, yang sudah jatuh cinta sejak pertama kali bertemu dengan Yoon, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya makan malam bersama. Dari situlah hubungan mereka semakin dekat. Demi Yoon, Dongju bahkan menolak untuk menjadi menantu keluarga Pak Cha. Meskipun itu berarti kehilangan kesempatan naik jabatan dengan cepat. Setelah mendapatkan perawatan medis, Dongju akhirnya sadar kembali. Beruntung, kondisinya tidak terlalu parah. Dokter menyatakan bahwa Dongju mengalami reaksi alergi terhadap kayu manis yang tanpa sengaja dimasukkan ke dalam roti oleh Yoon. Namun, Dongju meyakinkan Yoon bahwa ia sudah baik-baik saja dan mulai merasa lebih sehat. Mereka pun kembali ke rumah. Alih-alih beristirahat setelah kejadian yang hampir mengancam nyawanya, Dongju justru dikejutkan oleh Yoon yang tiba-tiba mendekatinya dengan penuh godaan. Meski awalnya Dongju berniat untuk berhati-hati, Yoon meyakinkannya untuk tidak perlu khawatir. Dengan sedikit malu-malu, Dongju akhirnya pasrah mengikuti keinginan Yoon. Keesokan harinya, Dongju menerima kabar dari sekretaris Pak Cha bahwa ia diundang untuk menghadiri pernikahan cucu Pak Cha. Acara itu sebenarnya hanya untuk keluarga, tetapi karena Dongju sudah dianggap seperti keluarga sendiri, ia diminta untuk hadir. Saat itu, Dongju menyadari sesuatu yang janggal. Yoon tidak ada di sampingnya. Ia mencari kemana-mana, tetapi Yoon benar-benar tidak terlihat. Padahal, hari itu Dongju sudah berniat untuk melamar Yoon. Sebelum berangkat, ia pun mengirim pesan kepada Yoon, memberitahukan bahwa ia akan pergi sebentar ke pernikahan cucu Pak Cha. Setibanya di lokasi pernikahan, Dongju dikejutkan oleh fakta bahwa calon menantu Pak Cha ternyata adalah keponakan dari Yeom Jang-son, teman sekolahnya di masa lalu. Namun, hubungan mereka berdua jauh dari kata akrab. Sejak dulu, mereka lebih seperti musuh daripada teman. Dongju bahkan tak segan-segan untuk berkata kasar kepadanya, apalagi ketika ia mengetahui bahwa Jang-son kini telah menjadi jaksa agung. Dongju bertanya-tanya bagaimana bisa Jang-son mendapatkan posisi itu, dan segera mendapat jawabannya. Ternyata, Jang-son adalah keponakan dari Pak Yeom, seorang jaksa berpengaruh. Saat pesta pernikahan dimulai, pengantin pria masuk lebih dulu, disusul oleh pengantin wanita. Namun, ketika pengantin wanita melangkah masuk, Dongju mendadak terdiam, tubuhnya seakan membeku di tempat. Matanya membelalak saat melihat siapa sosok yang mengenakan gaun pengantin itu yang ternyata adalah pacarnya. Yoon, wanita yang baru saja tidur bersamanya tadi malam dan orang yang paling ia cintai. Yoon berdiri di altar, bersiap menikah dengan Jang-son. Orang yang bahkan bukan teman baiknya. Amarah Dongju langsung meledak. Bagaimana bisa orang yang ia cintai tiba-tiba menikah dengan orang lain, tanpa memberitahunya sedikit pun? Pengkhianatan itu begitu menusuk, membuat dadanya sesak. Dongju hanya bisa berdiri di tengah keramaian, menatap Yoon dengan mata penuh kemarahan dan luka. Yang mengantar Yoon berjalan ke pelaminan bukanlah ayah kandungnya, melainkan ayah tirinya, sahabat ayah kandungnya, yang tiba-tiba menikahi ibunya setelah ayah kandungnya meninggal dunia. Menurut Ildo, saat itu ayah kandung Yoon mengalami kecelakaan bersama sahabatnya. Namun, hanya sahabatnya yang selamat, sementara ayah Yoon kehilangan nyawanya. Tiba-tiba, Ildo mengalihkan pembicaraan di mana ia mengetahui hubungan antara Dongju dan Yoon. Yoon dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan melangsungkan pernikahannya hari itu dan yakin hal tersebut tidak akan merusak pernikahan mereka. Meskipun Dongju berusaha menahan diri, ia tetap tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena khawatir Dongju akan merusak acara pernikahan, ia untuk sementara diasingkan ke sebuah ruangan. Di sana, Dongju membaca pesan yang dikirimkan Yoon kepadanya. Dalam pesan itu, Yoon mengatakan bahwa Dongju bisa membalas dendam dengan menggandeng perempuan lain agar ia merasakan sakit hati yang sama. Tak lama setelah itu, Dongju dipanggil oleh Pak Cha melalui pengawalnya, Pak Yeom Jang-son. Namun, ternyata tidak ada hal penting yang dibicarakan. Setelah pertemuan itu, Dongju pamit dan pergi menemui Yoon untuk meminta penjelasan. Saat bertemu, Dongju meluapkan emosinya dengan memaki Yoon dan mengembalikan jam tangan yang pernah diberikan Yoon kepadanya. Namun, Yoon menolak untuk menerimanya kembali dan bersikeras agar Dongju tetap memakainya. Selain itu, Yoon meminta Dongju untuk meninggalkan Desan, tetapi Dongju menolak. Ia lalu bertanya apakah Yoon pernah memiliki niat sedikit pun untuk menikahinya. Yoon dengan tegas menjawab tidak, karena baginya, pernikahan yang ideal adalah yang didasarkan pada keuntungan bisnis, bukan cinta. 사람들이 네 손목부터 안 봤어.
behind. Setelah itu, Dongju mampir ke sebuah gereja dan bertemu dengan Suster Agnes, seseorang yang sudah dikenalnya. Ia menceritakan bahwa hubungannya dengan Yun telah berakhir dan bahwa dirinya dicampakkan begitu saja. Suster Agnes memberikan kata-kata penyemangat agar Dongju tidak larut dalam kesedihan. Ia juga memberikan beberapa makanan dan teh untuk membantu Dongju menyegarkan pikirannya. Namun, di sini belum dijelaskan siapa sebenarnya Suster Agnes dan mengapa Dongju sering datang ke gereja tersebut. Apakah Dongju dibesarkan di sana atau ada alasan lain? Dalam perjalanan pulang, Dongju tiba-tiba mendapat telepon dari Pak Cha yang memintanya untuk mengisi kembali berangkas yang berisi minuman. Dongju kemudian membeli minuman tersebut dan bersiap untuk mengantarkannya ke tempat Pak Cha. Kita kembali ke 8 tahun yang lalu, saat pertama kali Dongju bertemu dengan Pak Chai. Saat itu, Pak Chai ingin menyerahkan sebuah laporan kepada Pak Cha, tetapi ia lupa membawa dasinya. Dongju kemudian menawarkan dasinya sendiri agar Pak Chai tidak dimarahi oleh Pak Cha. Saat membaca laporan yang dibuat Dongju, Pak Cha merasa tertarik dan menemukan kesamaan antara dirinya dan Dongju dalam hobi mereka, meminum alkohol dengan tambahan 2 kuning telur. Pada kesempatan itu, Pak Cha juga memberitahu Dongju tentang kode berangkasnya. Jika suatu saat mereka ingin minum bersama, Dongju bisa mengambil minuman langsung dari sana. Pak Cha terkesan dengan daya ingat Dongju yang luar biasa, karena ia mampu mengingat detail-detail kecil hanya dengan melihatnya sekali. Hal itu semakin membuat Pak Cha menghargainya. Tak lama kemudian, Ildo datang karena laporan yang dibuat Dongju berhubungan dengan laporan internal perusahaan miliknya. Sejak saat itu, Ildo mulai tidak menyukai Dongju. Kembali ke masa kini, saat Dongju hendak memasukkan minuman yang baru saja dibelinya ke dalam berangkas Pak Cha, ia terkejut karena sandinya tiba-tiba berubah. Kamar yang akan digunakan Yun dan suaminya untuk bermalam kebetulan juga akan menjadi tempat berlangsungnya makan malam keluarga. Meski begitu, Yun masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dan tetap mencurigai ayah tirinya. Ketika hendak pergi ke ruang makan, Yun tanpa sengaja berpapasan dengan adik tirinya, Tai Yun. Meskipun hubungan mereka tidak akrab, Tai Yun cukup perhatian kepadanya. Tai Yun bahkan bertanya apakah Yun bahagia dengan pernikahannya. Namun, yang membuat Yun terkejut adalah ketika Tai Yun tiba-tiba menyebut nama Dongju, seolah mengira bahwa Yun menikah dengannya. Yun pun penasaran bagaimana adiknya bisa tahu soal ini. Tak lama kemudian, ibu mereka datang dan memperingatkan agar hal ini dirahasiakan. Ia khawatir jika kakek mereka, Pak Cha, mengetahui hal tersebut, maka situasinya bisa menjadi berbahaya. Ibu mereka takut Yom Jangson akan mengintimidasi Dongju. Di sisi lain, Dongju akhirnya datang ke rumah Pak Cha. Awalnya, ia mengira undangan itu hanya untuk makan malam berdua dengan Pak Cha, tetapi ternyata itu adalah acara makan malam keluarga. Dongju tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, tetapi semuanya berubah ketika Yun muncul. Mereka saling bertatapan, namun berusaha bersikap profesional dan berpura-pura tidak saling mengenal. Keesokan paginya, Dongju terbangun dan menyadari bahwa ia sudah berada di rumahnya sendiri. Salah satu koki keluarga Pak Cha memberitahu bahwa malam sebelumnya, Dongju mabuk berat dan akhirnya diantar pulang oleh suami Yun. Koki itu juga memberitahunya bahwa Pak Cha sudah menunggu Dongju di kantor. Tanpa sempat mandi, Dongju segera bergegas ke kantor. Namun, saat tiba di sana, Pak Cha tidak ada. Dongju pun mulai merasa curiga, terutama setelah menyadari bahwa kunci berangkas telah diganti. Ia mencoba membuka ruang penyimpanan uang, tetapi sandinya juga sudah diubah oleh Pak Cha. Tak lama kemudian, Pak Cha datang dan meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Dongju. Pak Cha ternyata sudah mengetahui bahwa Dongju dan Yun memiliki hubungan di masa lalu. Ia ingin memastikan sesuatu karena sebelumnya ia didatangi oleh Yom Jangson, yang memintanya menyingkirkan So Dongju dari Desan. Namun, Pak Cha menolak karena Dongju adalah salah satu orang kepercayaannya, dan ia juga tidak menyukai Yom Jangson. Pak Cha pun langsung menanyakan apakah Dongju memang memiliki maksud tersembunyi saat bergabung dengan Desan. Awalnya, Dongju mengakui bahwa memang itulah niatnya. Ia berencana menikahi cucu Pak Cha demi meningkatkan jabatannya. Namun, setelah bertemu dengan Yun, yang saat itu ia tidak tahu adalah cucu Pak Cha, segala rencananya berubah. Ia akhirnya mengorbankan semuanya, termasuk jabatan dan ambisi awalnya. Karena merasa tidak enak kepada Pak Cha, Dongju memutuskan akan mengajukan surat pengunduran diri dalam waktu 3 hari. Namun, Pak Cha justru meminta Dongju untuk menunda keputusannya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka akhirnya pergi ke sebuah toko roti yang tidak dikenali oleh Dongju. Pak Cha mengatakan bahwa roti di sana sangat enak. Namun, Dongju merasa aneh karena Pak Cha terlihat gelisah dan terus memperhatikan seseorang, terutama seorang anak kecil yang ada di toko tersebut. Bahkan setelah anak itu pergi, Pak Cha masih tampak memikirkan sesuatu. Selain itu,
Di toko tersebut juga ada seorang wanita yang tampak familiar bagi Dongju. Ternyata, wanita itu adalah mantan pembawa acara berita yang sempat menghilang setelah perceraiannya. Jiungsu adalah mantan istri Pak Cha. Anak yang tadi disebutkan merupakan satu-satunya putra Pak Cha, karena anak-anak dari istri pertamanya semuanya perempuan. Suatu hari, Pak Cha mengatakan kepada Dongju bahwa anak tersebut harus mengganti marganya menjadi Cha, karena selama ini ia masih mengikuti marga ibunya, Ji. Ternyata, Pak Cha selama ini selalu memantau anak itu, karena ia telah menyiapkannya sebagai penerusnya. Sementara itu, Taeyun dulunya cukup dekat dengan Dongju. Mereka bisa menjadi dekat karena sebelumnya Dongju pernah meminta bantuan Taeyun untuk belajar bermain biola. Taeyun adalah seseorang yang mahir bermain biola, dan Dongju ingin mempelajarinya sebagai bagian dari persiapannya untuk melamar Yun. Saat mengajari Dongju, Taeyun menjadi penasaran dan ingin melihat foto pacar Dongju. Namun, saat melihatnya, ia terkejut karena ternyata itu adalah kakak tirinya sendiri. Meski begitu, ia memilih diam dan tidak mengungkapkan apapun pada saat itu. Beberapa waktu kemudian, ketika Pak Cha dan Dongju sampai di rumah, mereka berpapasan dengan Taeyun yang sedang membuat ramyeon. Tak lama setelah itu, Ildo datang dan bertanya apakah kakeknya sudah pulang. Mendengar bahwa kakeknya baru saja kembali dari toko roti, Ildo pun panik. Ia tahu siapa pemilik toko roti itu, sehingga ia buru-buru masuk ke dalam rumah. Setelah Dongju pulang, Ildo langsung menemui ayah mertuanya dan memintanya untuk memecat Dongju dengan alasan apapun. Namun, Pak Cha menolak dan justru memarahi Ildo karena terus mempercayai Yom Jangson, seseorang yang menurutnya hanya penjilat dan selalu membutuhkan uang. Sementara itu, Dongju mendapat tugas dari Pak Cha untuk mengambil uang dan emas yang akan diberikan kepada Yom Jangson. Setelah kembali mendapatkan kepercayaan dari Pak Cha, Dongju pun diberi akses ke sandi baru brankas keluarga. Setelah mengambil uang dan emas, Dongju pergi menemui Yom Jangson dan menyerahkan barang-barang tersebut. Namun, ia sendiri tidak tahu pasti apa tujuan sebenarnya dari Pak Cha. Ia hanya menduga bahwa kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan cucu Pak Cha, Hechul. Dalam pertemuan itu, Yom Jangson sempat mengungkapkan bahwa ia sudah mencoba membujuk Pak Cha untuk memecat Dongju, tetapi Pak Cha tetap bersikeras mempertahankannya. Dongju pun membalas bahwa semua ini sebenarnya berawal dari keputusan Yom Jangson sendiri, yang telah menjodohkan cucu Pak Cha dengan keponakannya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dalam masalah ini dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan desan tersebut. Tak lama setelah itu, keponakan Yom Jangson dan Yum datang untuk berpamitan sebelum pergi ke suatu tempat. Pada saat itulah Yum dan Dongju bertatap muka langsung, tetapi pintu segera ditutup oleh Yom Jangson, sehingga mereka tidak sempat berbicara lebih lanjut. Keesokan harinya, berdasarkan laporan dari Dongju, keputusan dibuat bahwa Ildo belum layak untuk naik jabatan sebagai wakil ketua. Hal ini membuat Ildo sangat kecewa. Bahkan, anak kedua Pak Cha juga mempertanyakan keputusan tersebut, terutama karena posisi wakil ketua justru diberikan kepada Pak Chai, yang merupakan orang luar dan bukan bagian dari keluarga mereka. Namun, Pak Cha menegaskan bahwa keputusan itu sudah final. Dengan berat hati, Ildo terpaksa menerima keputusan ayah mertuanya. Saat keluar dari ruangan, Ildo berpapasan dengan Dongju. Sebelum sempat melakukan sesuatu, Pak Cha memanggil Dongju dan berbicara dengannya dengan penuh kehangatan. Melihat hal itu, Ildo semakin emosi dan merasa dipermalukan. Ia pun melaporkan semuanya kepada Yom Jangson, yang semakin marah karena Dongju lagi-lagi menggagalkan rencana mereka. Yom Jangson akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Dongju. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengelabui Dongju agar datang ke rumahnya dengan alasan bahwa Pak Yo berada di sana. Dongju pun pergi ke sana tanpa curiga. Namun, saat ia membuka pintu, rumah itu kosong. Yang lebih mengejutkan, ia menemukan bahwa Pak Yo sudah tidak bernyawa. Sementara seorang pria suruhan Yom Jangson tiba-tiba muncul untuk menyerangnya. Dongju berusaha keras melindungi dirinya dan hampir kehilangan nyawanya. Setelah pertarungan sengit, ia akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut. Saat itu, ia menyadari bahwa di jari pria itu terdapat sebuah cincin dengan kamera tersembunyi. Secara kebetulan, ponsel pria tersebut berdering, menampilkan nomor tidak dikenal. Dongju mengangkatnya, dan dari seberang telepon, seseorang bertanya keberadaan Dongju. Mendengar suara itu, Dongju merasa mengenalnya. Dongju segera pergi untuk menyelamatkan diri. Ia langsung menuju ke parkiran dan, sesampainya di sana, ia melihat bahwa pengawal pribadi Pak Yum ternyata sudah menunggu. Melihat hal itu, Dongju marah dan langsung menabrak pengawal tersebut. Setelahnya,
Ia segera pergi ke rumah Pak Yum bersama pengawalnya dan dengan tegas mengatakan bahwa ia belum ingin kehilangan nyawanya. Ia juga meminta pengampunan dari Pak Yum. Awalnya, Pak Yum menolak permintaan Dongju. Namun, Dongju mengatakan bahwa ia memiliki uang sebesar 39 miliar won yang siap ia berikan. Mendengar hal itu, Pak Yum yang terkenal mata duitan pun akhirnya setuju. Namun, Dongju mengajukan syarat, ia akan mentransfer 2 miliar won terlebih dahulu, kemudian 7 miliar won lagi jika ia berhasil keluar dari rumah Pak Yum dengan selamat. Sisa 30 miliar won akan ditransfer setelah ia benar-benar aman dan diperbolehkan pergi tanpa gangguan. Dongju langsung mentransfer 2 miliar won seperti yang dijanjikan, lalu meminta Pak Yum untuk mengeceknya. Setelah diperiksa oleh pengawal, terbukti bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening Pak Yum. Menariknya, rekening yang digunakan Pak Yum adalah rekening di Bank Swiss, yang sering digunakan untuk menyimpan dana gelap. Setelah urusan itu selesai, Dongju segera pergi. Sementara itu, Unam sedang meminta beberapa makanan dari bibinya. Di sanalah mereka berdua kembali bertemu. Tanpa banyak bicara, Dongju langsung menarik Unam ke tangga dan menciumnya. Padahal, Unam sudah menjadi istri orang lain. Anehnya, Unam sama sekali tidak menolak. Namun, momen itu hampir berantakan ketika suami Unam tiba-tiba datang. Untungnya, Dongju segera pergi sebelum ketahuan. Ia sempat mengira Unam terjatuh karena beberapa barang yang dibawanya berserakan di lantai. Namun, Unam hanya diam dan tidak mengatakan apapun. Sesampainya di rumah, Dongju memeriksa mobilnya dan menemukan bahwa seseorang telah memasang alat pelacak di bawahnya. Ia segera mencopot alat itu, menduga bahwa pelacak tersebut dipasang oleh Pak Yum Jangso. Setelah itu, ia menelepon seseorang wanita yang bernama Guhi. Dongju meminta pinjaman uang darinya, yang kebetulan memiliki toko alat musik seperti gitar dan lainnya. Guhi setuju dan meminta Dongju datang ke rumahnya. Tak lama setelah itu, Dongju tiba di rumah Guhi dan meminjam sejumlah uang dalam jumlah besar. Guhi tidak keberatan karena memiliki cukup banyak uang. Selain itu, ia juga memiliki keahlian dalam meretas situs. Ia pun bertanya kepada Dongju mengapa ia menggunakan situs miliknya untuk meretas akun ban milik Pak Yum. Saat Dongju hendak mentransfer uang 2 miliar won, ia memanfaatkan kesempatan untuk meretas akun ban milik Pak Yum. Kebetulan saat itu, Pak Yum sedang mendengarkan musik, sementara Dongju berusaha mengalihkan perhatian pengawal Pak Yum. Begitu situasi memungkinkan, Dongju mulai meretas akun tersebut dan berhasil. Setelah itu, Dongju langsung menelepon Guhi untuk membantunya meretas akun ban milik Pak Yum. Ia juga meminta 2 ponsel sekali pakai dari Guhi. Kemudian, Dongju menelepon Pak Yum dan mengatakan bahwa ia telah mentransfer sisa 7 miliar won. Pak Yum pun segera mengecek rekeningnya dan mendapati bahwa uang tersebut memang sudah masuk. Pada saat itulah, Dongju dengan cermat mencuri kata sandi yang diketik oleh tangan kanan Pak Yum. Karena memiliki daya ingat yang kuat, Dongju hanya perlu melihat sekali untuk langsung menghafalnya. Sambil tersenyum penuh kepuasan, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih akun tersebut sepenuhnya. Setelah itu, Dongju mampir ke toko roti milik ibunya Sunu, anak dari Pak Cha. Tak lama kemudian, Sunu menghampirinya dengan ekspresi bingung, mencoba menebak identitas Dongju. Awalnya, ia mengira Dongju adalah seorang polisi. Namun, begitu Dongju keluar dari mobilnya, Sunu sempat merasa takut. Namun, ketakutan itu segera sirna saat Dongju justru membantunya mengangkat barang-barang ke dalam toko. Tak lama, Ibu Sunu datang dan bertanya kepada putranya apakah ia mengenal Dongju. Kemudian, ia sendiri menghampiri Dongju dengan tatapan penuh curiga, mengingat ia tahu bahwa Dongju adalah kenalan Pak Cha. Dongju pun bertanya mengapa Sunu tidak mewarisi nama keluarga Pak Cha. Ibu Sunu dengan tegas menjawab bahwa ia tidak menginginkannya. Namun, Dongju berkata bahwa cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap dan Sunu mau tak mau harus menerima nama keluarga Pak Cha. Tanpa sepengetahuan mereka, Sunu diam-diam mengikuti Dongju. Setelah itu, mereka sempat mengobrol, bermain bersama, dan bahkan berfoto. Dongju lalu mengirimkan foto-foto dan aktivitas mereka kepada Pak Cha. Mendapat kiriman tersebut, Pak Cha sangat senang hingga tak sabar ingin Sunu mengetahui bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Karena itu, ia mengajak Dongju untuk makan malam bersama keluarga besarnya. Sebenarnya, ia juga penasaran dengan luka di leher Dongju, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya. Tiba-tiba, Dongju meminta cuti. Pak Cha pun mengizinkannya, mengingat Dongju sudah lama sekali tidak mengambil cuti. Saat mereka berkumpul di ruang keluarga, tiba-tiba Unam datang dalam kondisi mengenaskan, wajahnya penuh lebam. Ternyata, ia baru saja bertengkar dengan suaminya, Hui Chol. Dongju ingin menyentuhnya, tetapi ia harus menahan diri. Tak lama, Hui Chol pun datang dengan kondisi kaki yang juga terluka.
Dari situ, semua orang menyadari bahwa pasangan tersebut baru saja terlibat pertengkaran hebat. Ketika Huichol mengajak Unam pulang, ia menolak. Saat itu, gelang yang dikenakannya tiba-tiba terputus, dan Huichol langsung menyadari sesuatu. Tato di tangan Unam sangat mirip dengan milik Dongju. Pada saat itulah, ia semakin yakin bahwa Unam dan Dongju memang memiliki hubungan khusus di masa lalu. Karena situasi ini berkaitan dengan masalah keluarga besar, Dongju diminta untuk pergi sementara waktu. Kakek Unam pun menyarankan agar suaminya pulang lebih dulu dan membiarkan Unam tinggal di rumah itu untuk sementara. Pak Cha juga meminta suami Unam untuk menjelaskan situasi ini kepada Pak Yum agar ia tidak marah atau bertindak gegabah. Setelah suami Unam pergi, Dongju diam-diam masuk ke kamar Unam, membuat Unam terkejut. Tanpa berkata banyak, Dongju langsung memeluknya dan berbisik bahwa ia akan segera menghubungi Unam lagi. Sebelum pergi, ia memberikan Unam sebuah ponsel sekali pakai. Tak lama setelah itu, ayah tiri Unam datang dan segera menyadari bahwa Dongju baru saja dari sana. Ia lalu mengajak Unam berbicara secara pribadi. Dengan suara serius, ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Unam dan suaminya. Unam pun mengakui bahwa pertengkaran mereka terjadi karena suaminya cemburu pada Dongju. Terlebih lagi, suaminya sering menjelek-jelekan Dongju karena mengetahui bahwa mereka memiliki hubungan spesial di masa lalu. Unam sendiri mengaku bahwa ia memang berusaha melupakan Dongju. Tetapi ternyata hal itu tidak semudah yang ia kira. 알았어요. 그래요. Sementara itu, Ibu Unam dikejutkan oleh foto-foto yang beredar di internet, foto-foto yang menunjukkan kedekatan Dongju dengan anak Pak Cha. Ia pun mulai panik, begitu pula dengan ayah tiri Unam yang merasa situasi ini bisa semakin rumit. Di sisi lain, Dongju mulai menjalankan rencananya untuk mengambil alih akun Bank Pak Yum. Ia segera menghubungi Guhi, dan mereka sepakat untuk melaksanakan rencana mereka karena hari eksekusi sudah semakin dekat. Keesokan harinya, Dongju tak bisa lagi menahan diri untuk segera mentransfer sisa 30 miliar won kepada Pak Yum. Ia menghubungi Pak Yum dan memberitahukan bahwa uangnya sudah dikirim. Setelah dicek kembali oleh Pak Yum dan para pengawal, mereka mengonfirmasi bahwa uang tersebut memang telah masuk ke rekening mereka. Namun, tanpa membuang waktu, Dongju langsung mengubah kata sandi akun tersebut sebelum Pak Yum sempat menikmati uangnya. Ia segera memberitahu Guhi bahwa hutangnya sudah ia lunasi, bahkan dengan tambahan bonus. Mendengar kabar itu, Guhi langsung merasa gembira. Selain mendapatkan kembali uangnya, ia juga menerima bonus yang tidak ia sangka. Setelah itu, Dongju langsung menelepon Unam dan mengajaknya bertemu di pantai keesokan harinya. Kebetulan, hari itu adalah hari cuti Dongju, dan ia benar-benar ingin menikmatinya. Ia bahkan menyewa kapal pesiar untuk digunakan bersama Unam. Saat waktu pertemuan mereka semakin dekat, Dongju memutuskan untuk turun ke daratan sejenak sambil menunggu Unam. Ia berkeliling, bermain dengan anak-anak, dan menikmati suasana. Saat melihat seorang anak kecil makan es krim, ia pun tergoda untuk membeli es krim juga. Sebenarnya, Unam sudah datang lebih awal, tetapi ia sengaja menunggu di kejauhan. Dari sana, ia terus memperhatikan Dongju. Namun, Dongju yang tidak menyadari keberadaan Unam mulai bertanya-tanya mengapa Unam tak kunjung muncul. Akhirnya, ia memutuskan untuk menelepon Unam. Ketika panggilannya diangkat, Unam malah berkata bahwa ia sedang berada di rumah dan tidak akan datang. Dongju pun merasa kecewa, padahal kenyataannya Unam hanya ingin memberikan kejutan. Saat ia hendak keluar dari mobilnya, tiba-tiba orang-orang suruhan Pak Yum datang dan menculiknya. Rencana pertemuannya dengan Dongju pun gagal total. Karena tidak melihat Unam datang, Dongju benar-benar percaya bahwa Unam membatalkan pertemuan mereka. Sopir taksi yang mengantar Unam ternyata telah dibayar oleh pengawal Pak Yum agar tidak membocorkan keberadaan Unam. Dengan perasaan kecewa, Dongju kembali ke kapalnya, padahal ia sudah menyiapkan pakaian untuk dirinya dan Unam agar mereka bisa menikmati waktu bersama. Karena tidak ada pilihan lain, ia akhirnya merekam vlog seorang diri. Dalam video itu, ia menunjukkan kemampuannya bermain alat musik dan berkata bahwa ia telah memperbaiki gelang Unam yang sempat rusak sebelumnya. Setelah menyelesaikan vlognya, ia menghabiskan sisa malam di kapal pesiar sambil menikmati waktu istirahatnya. Namun, tiba-tiba saja seorang pria asing menghampirinya. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung mendorong Dongju. Sadar bahwa dirinya dalam bahaya, Dongju berusaha menyelamatkan diri dengan melompat ke laut. Tetapi pria itu terus menyerangnya hingga akhirnya Dongju kehilangan kesadaran dan tenggelam. Ternyata, pria tersebut adalah Heo Il-do, ayah tiri Unam. Ia bertindak atas perintah Pak Yum yang menginginkan Dongju disingkirkan. Il-do sendiri sebenarnya sempat diperingatkan oleh mertuanya untuk tidak terlalu dekat dengan Pak Yum, tetapi ia tetap memilih menuruti perintah itu. Sementara itu, Pak Yum yang mengira Dongju sudah mati merasa lega.
Ia bahkan berencana merayakan keberhasilannya. Dengan penuh kepuasan, ia mengatakan bahwa uang yang telah dikirim Dongju cukup banyak dan akan memberikan sebagian kepada Hyo Il-do sebagai imbalan atas jasanya. Ketika pengawal Pak Yum mencoba masuk ke akun yang biasa mereka gunakan untuk mengakses uang Dongju, mereka mendapati bahwa akun tersebut tidak bisa diakses. Dengan panik, mereka segera melaporkan hal ini kepada Pak Yum. Salah satu pengawalnya mengungkapkan kemungkinan akun tersebut sudah diretas oleh Dongju. Pak Yum yang sudah mulai kesal semakin emosi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Dongju masih bisa mengacaukannya bahkan setelah dianggap sudah tidak ada. Dengan penuh amarah, ia segera menemui Hyo Il-do dan mengatakan kalau semua uangnya hilang karena rekeningnya diretas oleh Dongju. Il-do yang tidak ingin disalahkan berusaha mencari cara untuk mengalihkan kesalahan. Namun, Pak Yum justru menunjuknya sebagai pihak yang bertanggung jawab dan memintanya untuk mengembalikannya, apapun yang terjadi. itu 네가 책임져야 그래. Il-do panik. Ia sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Namun, Pak Yum tidak peduli. Dengan nada penuh ancaman, ia mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti rekaman tentang semua tindakan Il-do, mulai dari saat ia menyewa kapal hingga ketika ia mencoba menghabisi nyawa Dongju. Sementara itu, Dongju ternyata tidak mati. Ia terdampar di suatu tempat, kembali ke adegan yang sebenarnya telah diperlihatkan di pembukaan episode pertama. Orang yang menemukan Dongju bukannya menyelamatkannya, melainkan hanya mengambil jam tangan miliknya, lalu membiarkannya hanyut kembali ke laut. Malam harinya, orang itu sedang menikmati makan malam dengan tenang. Namun, tiba-tiba Dongju muncul di hadapannya. Ia terkejut bukan main dan mengira hantu, namun, sebelum ia bisa melakukan sesuatu, Dongju tiba-tiba pingsan di depannya. Dengan kebingungan, akhirnya ia memutuskan untuk menolong Dongju. Sementara itu, di rumah Pak Cha, suasana justru jauh lebih damai. Pak Cha sedang menikmati mie instan buatan cucunya, Taeyun, yang memang sangat ia sukai. Namun, Unam yang sudah lama tidak berselera makan, malah mengambil kembali mie tersebut. Tidak lama kemudian, Il-do pulang dalam keadaan tertekan. Ancaman Pak Yum masih menghantuinya, membuatnya putus asa. Ia pun memutuskan untuk pergi ke brankas milik mertuanya, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Ingatan tentang sebuah buku yang menyimpan password brankas itu muncul di benaknya. Dengan buru-buru, ia mencari buku tersebut, memotretnya, lalu mencoba memasukkan kode yang tertera. Namun, ketika ia memasukkan password, sistem justru menunjukkan pesan error. Ia baru sadar, password itu sudah diganti oleh Pak Cha. Il-do benar-benar hancur. Ia kini tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika saja ia mendengarkan peringatan mertuanya untuk tidak berurusan dengan Pak Yum, semua ini tidak akan terjadi. Tapi sekarang, ia sudah terjebak. Sementara itu, di tempat lain, Dongju perlahan mulai sadar. Sebelum tersadar dari pingsannya, Dongju bermimpi bahwa ia sebenarnya sedang dikejar oleh seseorang. Dalam mimpinya, ia terjatuh ke dalam laut, dan itulah yang terlintas dalam pikirannya saat ia bangun, kemungkinan penyebab kecelakaan yang dialaminya. Setelah sadar, ia bertemu dengan Pak Jang, orang yang menyelamatkannya. Namun, secara tiba-tiba, Dongju kembali mengingat sesuatu yang mengejutkannya, sehingga ia pingsan lagi setelah disuntik. Sementara itu, Pak Cha melihat Il-do yang hanya diam di ruangan tersebut. Ia pun bertanya ada apa, tetapi Il-do tetap tidak memberikan jawaban. Kebetulan saat itu, Pak Cha hendak minum alkohol, tetapi aksinya ketahuan oleh Sekretaris Gong. Sekretaris Gong langsung mengambil minuman itu darinya. Sebenarnya, Sekretaris Gong sudah mengetahui kejadian malam itu ketika Il-do bersembunyi di ruangan Pak Cha. Namun, ia membiarkannya untuk sementara waktu. Jika hal itu terjadi lagi, ia berencana mengambil tindakan yang lebih tegas. Setelah itu, Il-do menemui Pak Cha dan memberitahunya bahwa Pak Yum berencana mengambil kembali saham di perusahaan kimia mereka. Mendengar hal itu, Pak Cha semakin geram. Ia pun menyuruh Il-do memberikan sejumlah uang kepada Pak Yum untuk sementara waktu. Pak Cha kemudian memberikan sebuah kode kepada Il-do. Namun, Il-do menyadari bahwa kode itu salah, sehingga ia bingung harus berbuat apa. Setelah kembali ke kamarnya, istrinya datang dan memintanya segera menyingkirkan Dongju. Meskipun mereka tidak bisa menghabisi nyawanya, setidaknya mereka bisa memberinya pesangon atau uang kesepakatan agar ia pergi. Namun, istrinya tidak tahu bahwa Il-do sebenarnya sudah berusaha menyingkirkan Dongju sebelumnya. Di sisi lain, Dongju kembali bermimpi saat masih pingsan.
Mimpinya merupakan kelanjutan dari sebelumnya. Saat ia jatuh ke laut, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Seketika ia terbangun, dan Pak Jang, orang yang menyelamatkannya, segera menghampirinya. Pak Jang terkejut mengetahui bahwa Dongju masih hidup. Sementara itu, Dongju, yang merasa sangat lapar, mengatakan bahwa ia butuh makan untuk mengisi energi. Di tempat lain, Dohi, anak kedua Pak Cha, menemukan kode sandi terbaru di brankas Pak Cha. Setelah mengambilnya, ia segera pergi dari sana. Keesokan harinya, Ildo melaporkan kepada Pak Cha bahwa kode yang diberikan kepadanya ternyata salah. Setelah mengingat-ingat, Pak Cha baru menyadari bahwa ia memang sudah menggantinya. Ia pun menyuruh Ildo untuk berangkat kerja lebih dulu sementara ia mencari kode yang benar. Namun, saat Pak Cha mencari kode tersebut di tumpukan pena di mejanya, ia tidak menemukannya. Pak Cha segera menelepon Ildo dan mengatakan agar untuk sementara waktu menunda pemberian uang kepada Pak Yum. Ia meminta Ildo mengatakan bahwa uangnya belum bisa diberikan saat ini. Mendengar hal itu, Ildo semakin bingung. Sementara itu, setelah Dongju selesai makan dan mendapatkan kembali energinya, Pak Jang mulai mengajukan pertanyaan. Ia bertanya apakah Dongju mengingat sesuatu atau tidak. Sebab, seharusnya Dongju mengalami luka tembak. Namun, yang diingat Dongju hanyalah dirinya yang dikejar seseorang dan terjatuh ke laut. Pak Jang berusaha meyakinkan Dongju dan menunjukkan bukti bahwa ada peluru di tubuhnya. Ternyata, ada sekitar 2 peluru yang bersarang di tubuh Dongju, tetapi ia sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut. Pak Jang kemudian membawa Dongju ke tempat pertama kali ia menemukannya, berharap bisa membangkitkan ingatannya. Namun, Dongju tetap tidak ingat apapun tentang peristiwa itu. Karena tak ada hasil, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Saat dalam perjalanan pulang, hujan turun dengan deras. Pada saat itu, Dongju mulai mengingat sedikit kejadian ketika ia keluar dari laut dan berjalan menuju rumah Pak Jang pada malam itu. Namun, ingatannya masih sangat samar. Singkatnya, Dongju mengalami amnesia akibat kejadian tersebut. Sementara itu, Ildo pergi ke rumah Pak Yum dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia mengatakan bahwa uang itu berasal dari brankas Pak Cha. Namun, Pak Yum langsung curiga. Ia tahu bahwa uang dalam brankas Pak Cha semuanya dalam bentuk dolar, karena sebelumnya Dongju pernah memberinya uang dari sana. Menyadari bahwa uang yang diberikan Ildo bukan berasal dari brankas Pak Cha, Pak Yum merasa kecewa sekaligus kasihan pada Ildo. Di 장 전 회장이 sisi lain, Pak Jang tidak menyerah begitu saja dalam usahanya membantu Dongju mengingat masa lalunya. Ia memberikan jam tangan miliknya kepada Dongju, serta sebuah gelang wanita dengan inisial Yen, berharap benda-benda itu dapat memicu ingatannya. Namun, Dongju tetap tidak mengingat apapun. Bahkan ketika Pak Jang memberikan jas terakhir yang dikenakan Dongju sebelum ditemukan, ia tetap tidak menunjukkan reaksi. Terakhir, Pak Jang memberikan ponsel milik Dongju dan memintanya menyalakannya. Saat ponsel dinyalakan, hanya ada satu nomor yang tersimpan di sana. Sebenarnya, ponsel itu masih dipegang oleh Unam, tetapi ia sempat meletakkannya sebentar karena ibunya memanggilnya. Unam diminta pulang oleh suaminya, tetapi ia tidak terima. Di tempat lain, Dongju mencoba menelepon nomor yang tersimpan di ponselnya. Kebetulan, suami Unam sedang berada di kamar dan mengangkat telepon tersebut. Begitu mendengar suara Dongju, ia langsung marah dan memaki-makinya. Saat Dongju hendak menjelaskan sesuatu, ponselnya tiba-tiba rusak. Sementara itu, Unam pergi menemui Pak Cha yang dengan tegas mengatakan bahwa jika Unam tidak mau menurut, maka saham yang diberikan kepadanya akan ditarik kembali. Ia tidak bisa memiliki Dongju dan saham sekaligus, ia harus memilih salah satu. Suami Unam kemudian memberikan ponsel itu kepada ibu Unam dan mengatakan bahwa Dongju baru saja meneleponnya dengan menggunakan nama yang berbeda. Percakapan mereka didengar oleh sekretaris Gong. Tak lama kemudian, Unam datang dan melihat ponselnya ada di tangan ibunya. Saat ia meminta kembali ponselnya, ibunya menolaknya dan malah menyimpannya. Masih penasaran dengan asal-usulnya, Pak Jang mengajak Dongju pergi ke warnet. Ia berharap mereka bisa menemukan informasi atau petunjuk penting di sana, mungkin saja ada berita atau kasus yang berkaitan dengan Dongju, yang selama ini dicari oleh seseorang. Namun, setelah mencari di internet, mereka tidak menemukan satupun artikel yang berkaitan dengan Dongju. Hal ini wajar karena nama yang mereka gunakan bukanlah nama asli Dongju. Pak Jang kemudian kembali bertanya kepada Dongju apakah ia benar-benar tidak ingin melapor ke polisi.
Namun, Dongju menolak. Di saat yang sama, Pak Jang menerima telepon dari temannya yang memperbaiki ponsel Dongju. Ponselnya sudah selesai diperbaiki, jadi Pak Jang segera pergi mengambilnya. Saat menyerahkan ponsel itu, ia mengatakan kepada si tukang servis bahwa Dongju adalah adiknya. Setelah itu, mereka kembali menggunakan ponsel tersebut. Keesokan paginya, Ildo melaporkan kepada Pak Cha bahwa pihak pengelola pantai telah menghubungi perusahaan mereka. Mereka mengatakan bahwa Dongju sebelumnya memesan kapal pesiar, tetapi kapal itu tidak pernah dikembalikan. Hal ini membuat Pak Cha curiga. Ia segera memerintahkan Ilni untuk mencari tahu keberadaan Dongju. 서동주가 없으니까 Di sisi lain, istri Ildo mendesaknya untuk menelepon Dongju menggunakan ponsel yang sebelumnya diberikan oleh Hijul. Namun, Ildo menolak dan berkata bahwa ia akan melakukannya besok saja. Istrinya tidak terima dan bersikeras bahwa jika Ildo tidak menelepon sekarang, ia tidak akan tidur malam itu. Akhirnya, Ildo mengalah dan menelepon nomor tersebut. Saat panggilan tersambung, betapa terkejutnya ia mendengar suara Dongju yang selama ini dianggap telah menghilang. Namun, Dongju sendiri tidak mengatakan apapun, ia hanya tersenyum, tampak senang. Ildo akhirnya menyadari bahwa Dongju masih hidup, yang berarti posisinya aman untuk mendapatkan password brankas Pak Cha. Walaupun ia tahu bahwa Dongju kehilangan ingatannya, ini tetap menjadi keuntungan baginya, namun, tiba-tiba ia mematikan teleponnya begitu saja, membuat Pak Jang dan Dongju bingung. Mereka mencoba menelepon kembali, kali ini menggunakan suara Pak Jang. Sayangnya, ponsel Dongju malah kembali rusak, di saat-saat yang sangat tidak tepat. Setelah itu, Ildo segera menemui Pak Yum dan menceritakan semuanya. Ia memastikan bahwa Dongju masih hidup. Mendengar kabar itu, Pak Yum langsung memerintahkan pengawalnya, Giho, untuk mencari Dongju dimanapun ia berada dan membawanya kembali. 허 대표님 뭐 준비시키고 Keesokan harinya, Ildo dan Giho mulai bergerak. Mereka membagi tugas. Ildo pergi ke kapal pesiar yang sebelumnya digunakan Dongju untuk memeriksa apakah ada petunjuk, sementara Giho mencari di tempat lain. Saat Ildo tiba di kapal pesiar, ia tidak menemukan apapun. Kapal itu masih kosong seperti sebelumnya. Namun, kebetulan Dongju dan Pak Jang sedang berjalan di sepanjang pantai, berusaha mencari petunjuk tentang masa lalu Dongju. Saat itu, Dongju sempat melihat ke arah Ildo, tetapi karena kehilangan ingatan, ia tidak mengenalinya. Ildo kemudian memberitahu Pak Yum bahwa ia tidak menemukan tanda-tanda Dongju di kapal pesiar. Namun, Pak Yum tetap tenang dan berkata bahwa Giho pasti akan menemukannya. Sementara itu, Giho tiba di sebuah warnet. Sang pemilik warnet memberitahu bahwa memang ada 2 orang yang datang ke sana sebelumnya. Ildo kemudian pergi ke toko ponsel. Sementara itu, Dongju dan Pak Jang kembali ke kapal pesiar. Saat itulah Ildo melihat Dongju. Ia terkejut dan tanpa berpikir panjang, langsung masuk ke perahu untuk mengejarnya. Namun, karena terlalu buru-buru, ia malah terjatuh ke air. Masalahnya, Ildo ternyata tidak bisa berenang. Ia pun mulai tenggelam. Melihat hal itu, Pak Jang dan Dongju segera kembali untuk menolongnya. Dongju berusaha menyelamatkan Ildo, meskipun dalam hati mungkin ia bisa saja membiarkannya tenggelam agar rahasianya tetap aman. Setelah berhasil menariknya ke tepi, mereka membawa Ildo ke rumah sakit. Ildo masih terguncang dengan kejadian tersebut, sementara Dongju malah mengalami demam tinggi setelah kejadian itu. Di sisi lain, Pak Yum tetap bersikeras untuk menemukan Dongju. Ia memerintahkan Giho untuk membawa lebih banyak orang dan menangkap Dongju secepat mungkin. Bahkan, ia sudah menyiapkan rencana kejam untuk menyiksa Dongju begitu ia tertangkap. Keesokan harinya, mereka kembali bergerak. Giho mendapatkan petunjuk dari seorang anak kecil yang pernah bermain basket dengannya. Anak itu tanpa sadar memberitahu tempat tinggal Pak Jang. Sementara itu, tukang servis ponsel yang sebelumnya membantu memperbaiki ponsel Dongju memberitahu Pak Jang bahwa ada orang-orang yang mencari Dongju. Beruntung, tukang ponsel itu berpura-pura tidak mengenal Dongju. Mendengar kabar itu, Pak Jang langsung panik dan berusaha kabur dari tempat persembunyiannya. Tak lama setelah itu, Giho bersama anak buahnya sampai di rumah Pak Jang. Mereka segera memeriksa setiap sudut rumah, tetapi rumah itu tampak kosong. Giho lalu melaporkan kepada Pak Yum bahwa sepertinya Dongju telah diselamatkan oleh seorang pria berjenggot bernama Pak Jang. Karena tak menemukan siapapun, mereka pun akhirnya pergi. Namun, ternyata Pak Jang dan Dongju sebenarnya masih bersembunyi di sebuah tempat rahasia di dalam rumah itu. Begitu keadaan aman, mereka segera pergi dari sana. Pak Jang pun mencukur jenggot dan kumis palsunya untuk menyamarkan identitasnya lebih jauh. Keesokan harinya,
Unnam dan suaminya berencana pergi ke suatu tempat. Saat sedang berjalan, tanpa sadar mereka berpapasan dengan Dongju yang sedang menyeberang jalan. Namun, Unnam tidak menyadari bahwa itu adalah Dongju. Sementara itu, Dongju pergi ke sebuah toko jahit untuk mencari informasi tentang jas yang dikenakannya. Kebetulan, Unnam dan suaminya juga berada di sana untuk memilih jas. Setelah selesai berbelanja dan keluar dari toko, Unnam tiba-tiba melihat seseorang yang tampak familiar. Ia terkejut dan ketika melihat Dongju pun segera memanggil Dongju. Still 동주야, Namun, Dongju awalnya tidak menyadarinya. Setelah dipanggil sekali lagi, barulah ia menoleh ke arah Unnam. Sayangnya, ekspresinya tetap datar. Tidak ada keterkejutan atau kegembiraan di wajahnya, wajar saja, karena ia telah kehilangan ingatannya. Bagi Dongju, pertemuan dengan Unnam tidak lebih dari pertemuan biasa dengan orang asing.